Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat dan Bang Jai, kapten tim nasional kita yang sangat kita banggakan. Terus tampil secara stabil, konsisten bersama dengan klubnya di Serie A, Sassuolo. Ya, dimana kemarin malam itu mereka di depan publik sendiri menang melawan tamunya Fiorentina. Dan kemenangan 3-1 ini membawa mereka berada di peringkat ke-8 klasmen sementara di Serie A. Ya, ini luar biasa untuk 14 pertandingan mereka ada 6 kemenangan, ya ada draw di sana dan 6 kali kalah, 2 kali draw. Jadi dengan nilai 20 mereka ada terpaut 4 angka di belakang klub yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia Como yang dilatih oleh Cesc Fabregas, karena Como di peringkat ke-6. Como juga dihajar oleh Inter Milan dengan 4-0. Ini menjadi kekalahan kedua mereka pada musim ini. Dan saya kira suatu prestasi yang bagus bagi Como. Tapi khusus buat Jai Itzes, terus tampil menjadi starter di starting 11 yang selalu dimainkan oleh pelatih Fabio Grosso. Ini membuat modal bagus bagi pemain Indonesia ini karena dia banyak diincar juga oleh klub-klub papan atas, termasuk kabar terakhir ya, rumors yang berkembang bahwa AC Milan mengincar Jai Itzes. Kalau AC Milan mengincar Jai Itzes kira wajar, karena mereka terus memantau perkembangan Jai Itzes. Sebenarnya ini sudah dari musim lalu mereka terus melihat sampai pada musim ini ketika dia terus konsisten bermain di belakang dan tidak tergantikan. Itu menjadi sesuatu yang sangat baik bagi seorang Jai Itzes, sehingga ini juga yang menimbulkan minat dari Milan untuk bisa merekrut Jai Itzes. Bisa saja itu terjadi pada musim depan, kita tidak tahu. Memang belum ada negotiate yang terjadi di antara Milan dan juga dengan Jai Itzes, tetapi dengan perkembangan yang dikabarkan oleh jurnalis Italia, ya saya pikir ini suatu kabar yang bagus. Tetapi Jai tidak terpengaruh dengan kabar ini. Dia terus fokus bersama dengan klubnya Sassuolo untuk membuat Sassuolo itu bertahan di Serie A. Itu menjadi tujuan utama dari Sassuolo. Syukur-syukur bisa meraih salah satu tiket untuk di kancah Liga Eropa. Tapi bagi Jai Itzes, mereka berada di papan tengah itu sudah bagus. Ya, karena dia sebelumnya juga bermain di Serie A bersama dengan Venezia, kemudian Venezia terdegradasi sehingga Sassuolo mengambil dia. Dia tidak ingin mengulang hal tersebut, dan ketika dia datang, ya dia berjanji untuk memberikan yang terbaik untuk Sassuolo, dan dia sudah melakukan itu. Di mata penggemar Sassuolo ini sangat baik. Di belakang selalu dipasangkan dengan Tarek Muharremowicz, dan Muharremowicz kemarin melawan Fiorentina ikut membuat gol. Ya, setelah gawang Sassuolo dijebol dengan penalti dari Mandragora, Muharremowicz bisa membalas itu. Ya, dari sebuah set piece, dan kemudian juga ada Christian yang bisa membuat Sassuolo unggul sebelum Kone. Ya, Ismail Kone bisa membawa kemenangan bagi Sassuolo. Cristian Polvano sebenarnya membuat gol di babak kedua, tapi dianulir wasit. Itu yang membuat Fabio Grosso itu marah, dan wasit memberikan kartu merah, mengusir Fabio Grosso ya dari pinggir lapangan. Dan kemenangan ini itu sekaligus ya menjadi hal yang baik. Kenapa? Karena untuk di pekan ke-15 mereka harus menghadapi pertandingan yang sulit. Mereka harus ke Milan, ke San Siro untuk menghadapi AC Milan, klub yang mengincar Jai Itzes. Ya. Dan semoga mereka bisa melakukan yang terbaik seperti ketika mereka coba untuk bisa memberikan perlawanan terhadap Inter Milan. Ya, ketika datang ke Meazza di sana, dan ini Milan. Semoga Jai Itzes bisa memberikan permainan terbaik dia di mata pendukung Milan dan juga para petinggi Milan, ya, sehingga dia diyakinkan bahwa ini tidak salah untuk memilih seorang pemain belakang. Dan menjadi sejarah tentunya bagi Indonesia. Bangga sekali kita semua sebagai penggemar sepak bola tim nasional dan juga terhadap Jai Itzes kalau ada pemain kita yang bermain di level atas, sudah di Serie A, tapi ada di klub top seperti AC Milan. Ya, kita berdoa bersama saja
Nah, setelah Jai Ises sukses, kita masih menunggu dengan Emil Audero bersama dengan Cremonese karena hari ini akan bermain dengan Lecce. Semoga mereka bisa menang 3 poin di belakang Sassuolo. Kalau mereka menang akan poin sama. Dan mereka kemarin ya sebelum masuk ke pekan ini menang melawan Bologna. Ya, luar biasa buat mereka. Tapi sekarang mereka dituntut untuk bisa menang sehingga Emil Audero itu bisa bersama dengan Jai ada di papan tengah. Nah, saya bergeser coba ke Bundesliga. Ini luar biasa juga. Kabar yang bagus buat kita semua. Kevin Dix, pemain tim nasional kita juga ini secara beruntun 5 pertandingan terakhir tidak kalah di Bundesliga. Setelah mengawali musim dengan agak buruk, tetapi sekarang mereka itu mulai stabil, ya, mulai merangkak masuk ke papan tengah. Ada di posisi ke-10 saat ini di Bundesliga. Kemarin mereka menang melawan Main 1-0, walaupun itu lahir dari gol bunuh diri, tapi ini clean sheet yang bagus. Bagi Kevin Dix, dengan 5 pertandingan 4 clean sheet kan, ini yang membuat namanya itu naik karena dia terus dimainkan oleh Polanski, penjaga gawang pelatih dari asal Polandia ini yang masuk ya menangani Borussia Mönchengladbach, klubnya Kevin Dix. Dan Kevin Dix terus dimainkan. Ketika dia menjadi starter tidak tergantikan, nama dia tuh langsung naik dan di Eropa menjadi salah satu the best untuk di starting 11. Ini untuk seluruh Eropa loh. Karena di sana ada Lamine Yamal Barcelona juga, ada Kylian Mbappe ya, kita tahu di Madrid, ada Diallo juga, ya banyak lah pemain-pemain top yang dirangkum sepanjang bulan November, di mana pemain-pemain terus tampil dengan baik. Nah, Kevin Dix salah satu di antaranya yang dianggap tampil paling bagus dengan angka rating dia yang diberikan 8,0. Waduh, itu luar biasa. Untuk pemain belakang, dia bermain, kalau bermain dengan 3 back dia ada di tengah, dia bisa bermain juga di opsi dengan di back kanan. Jadi ini yang menjadi keuntungan dengan pelatih yang ada di Gladbach untuk memaksimalkan permainan dari Kevin Dix. Nah, ketika dia bermain di belakang dalam 5 pertandingan terakhir dengan 4 menang 1 imbang itu hanya kebobolan melawan Köln ketika mereka menang 3-1 dan di sana Kevin Dix bisa membuat gol lewat penalti. Karena dia dalam sepanjang November ini membuat 2 gol. Untuk ukuran pemain belakang dengan 2 gol dalam 1 bulan itu bagus. Itu yang membuat namanya tuh terangkat masuk di the best ya, starting 11 di Eropa. Karena 1 gol lainnya diciptakan melawan Heidenheim ketika mereka menang dengan penalti juga. Jadi sekarang untuk penembak penalti ya sudah pasti akan selalu diambil ketika Gladbach mendapat penalti, ya akan ambil pemain Indonesia. Ya, satu-satunya yang ada di Bundesliga, Kevin Dix. Ya, dan kita tetap berharap dia terus stabil, ya konsisten bermain. Karena dengan 5 tidak kalah, itu yang membuat mereka bagus. Mereka kalah terakhir itu dari Bayern Munchen dengan 0-3 di kandang. Setelah kesini mereka terus bisa menang ya. Termasuk saya bilang tadi Heidenheim mereka bisa menang, St. Pauli bahkan mereka menang dengan 4-0, kalau Heidenheim dengan 3, Köln dengan 3 juga mereka bisa menang. Mereka menahan imbang di kandang dengan tim yang sekarang berada di peringkat 2 Bundesliga, RB Leipzig 0-0, clean sheet juga. Ya, walaupun itu mereka imbang dapat 1 poinnya di kandang, tapi ini tim kuat karena Leipzig kan ada di posisi kedua. Tidak main-main, hanya di belakang pimpinan klasemen Bayern Munchen. Ya. Sehingga ini ada kebanggaan juga. Kevin Dix bermain di belakang, ya. Dan kemudian kemarin dengan Mainz juga dia bisa bermain dengan sangat baik, tidak tertembus gawang dari Gladbach. Tantangan yang ada di depan mata bagi Kevin Dix itu nantinya lawan Wolfsburg, ya di pekan ke-14 mereka. Sehingga ini kalau dia stabil lagi, dia konsisten, itu bagus, ya. Yang membuat ya secara perlahan Gladbach tuh naik, merangkak, ya. Sudah di papan tengah bisa mendekat terus, ya. Masuk ke 10 besar sekarang, ya semoga dia berada di 8, 7 terus akan naik karena Wolfsburg juga tim yang oke, tidak boleh dianggap enteng, ya. Dan ini menjadi nilai transfer market, nilai pasar dari Kevin Dix itu naik. Kalau Jai bersama dengan Sassuolo naik akan melambung, kalau memang jadi dengan Milan bukan tidak mungkin. Kevin Dix ketika bermain dengan bagus nilai pasarnya akan naik dan klub-klub besar bisa melirik dia, bisa mengambil dia, ya karena ada Borussia Dortmund, ada Bayer Leverkusen, dia bisa pindah, RB Leipzig, bahkan bukan tidak mungkin, tidak menutup dia ke Bayern Munchen, siapa tahu, ya itulah, ya kita berharap saja, ya dengan pemain-pemain terbaik kita yang ada di Eropa. Oke, dengan saya Bung Ropan, berbicara dengan penampilan, mereview apa yang sudah dilakukan oleh Jai Ises bersama dengan Sassuolo, kemudian Kevin Dix dengan Borussia Mönchengladbach sambil menunggu penampilan dari Emil Audero bersama dengan
klubnya Cremonese, sementara Calvin Verdong di Ligue 1 Prancis belum bisa bermain. Kemarin menang memang luar biasa Lille atas Marseille dengan 1-0, tapi Verdong tidak ada di sana karena posisi dia di kiri. Ada Romain Piraut, pemain yang terus stabil, dimainkan oleh Bruno Gnezia, pelatih dari Lille, tapi tidak nampak di sana ada Calvin Verdong. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.